Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Yo brother, temporers, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng. Oke, hari ini gue akan tutorial lagi ya untuk pemasangan. Dan kali ini gue akan memasang master rem sebelah kiri si sombong atau master rem belakang. Nah, jadi untuk master rem yang depan kan kita kemarin sudah pasang ya, pakai yang Nissin Samurai Brake. Nah, untuk yang kiri ini gue udah menjatuhkan pilihan gue ke KTC Kitako 7NB ya. Nih, jadi master rem yang 7NB. Nah, kenapa gue menjatuhkan pilihan gue kepada KTC 7NB ini? Ya karena seperti yang di vlog review kaliper Nissin sebelumnya, menurut gue KTC Kitako 7NB ini cukup empuk ya untuk feel-nya, karena gue udah pernah coba punya temen gue. Dan yang kedua, warnanya ya, jadi gue suka warna bilangnya warna apa ini ya, titanium sih, cuman kalau di dia itu dibilangnya grey. Oke, nah jadi seperti apa nih, kita buka aja langsung. Ini kelengkapannya ya, nih dia dapat tabungnya yang kecil. Nanti ini akan gue ganti ya dengan tabung minyak rem gue yang apa namanya, WR3 ya, gue udah beli. Nah ini dia gue beli yang sama switch remnya nih, ini switch remnya. Kemudian ini adalah master remnya. Nah master remnya ini adalah yang warna titanium, bahannya dia sudah CNC alloy. Oke, jadi ini enteng ya, ini lebih enteng daripada Nissin gue masih lebih berat sih. Oke, nah untuk KTC Kitako ini yang untuk keluaran yang sekarang ya, dia sudah menggunakan logo seperti ini ya, logo KTC-nya. Kalau yang dulu gue lihat temen gue punya tuh, dia di sini masih tulisannya KTC Kitako seperti ini. Oke, jadi beda di situ doang sih. Nah, kemudian uniknya ya untuk KTC ini, master yang KTC ini yang 7NB, dia kiri kanan ini dia satu unit sebenarnya. Jadi maksudnya unit ini sama, tidak ada yang membedakan antara kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, ya belinya pokoknya KTC 7NB aja gitu. Nah jadi kalau untuk yang mau dipindah ke kiri ya, ini kan sekarang posisi di kanan nih kayak gini kan. Oke, misalnya kalian mau pindah ke kiri nih seperti gua nih, nanti posisinya tinggal dibalik seperti ini. Nah ini ya bisa diputer, set tuh, jadi ke bawah. Ini kan nanti atau ke depan begini kali ya, atau ke atas yang bener ya, yang bener sih. Ya ini kan posisi untuk apa namanya, selang minyak rem kan. Nah kemudian nipple-nya ini itu tinggal dibuka nih, ini kan ada baut nih tuh, dia bisa dibuka, kemudian nanti dipindahkan ke sini. Ini kan dia juga ada lubangnya nih tuh, ini dratnya juga lubangnya sama nih ukuran diameternya. Jadi nanti ini nipple-nya pindah ke sini, yang bagian bawah ini maka akan menjadi tempat untuk apa namanya, banjo selang rem. Oke. Nah ini nanti tinggal dibuka terus dibalik aja posisi. Ini kan buat spion ya, tuh dudukannya. Atau mau pakai dudukannya ori, kayak Nissin gua kan gue pakai yang ori tuh. Nanti kita lihat lah enaknya pakai apa. Harusnya sih pakai ini aja sih. Kemarin kan kalau Nissin gue pakai yang ori, dudukan ininya nih kenapa spakbor. Dudukan spionnya ini gue pakai yang ori karena seperti yang kalian tahu kalau Yamaha itu kan dratnya kebalik ya. Nah sayangnya kalau ini dibalik, ini yang menjadi menurut gue, dari gue pribadi kurangnya ya dari KTC Kitako master rem 7NB ini, karena dia dibalik otomatis posisi bautnya ini tidak akan sama antara kiri dan kanan kalau kalian menggunakan brand yang sama. Ini kalau kanan dia seperti ini kalau kiri jadi seperti ini, kelihatan dari di bawahnya nih. Ini gue nggak tahu sih ya bisa ditukar apa enggak nih, maksudnya ini dicabut terus
cabut dipasang kebalik gitu loh ya. Ya mungkin sih harusnya bisa ya, ini kan juga ada kuncinya nih kalau nggak salah nih. Kalau gue lihat ini kuncinya juga kunci L. Nah yang ini tuh dia pakai klip-klipan model kayak di kampas ganda nih, yang ini nih tuh. Cuman ya nanti lihat aja deh, soalnya nih kalau buka ini kan harus dicongkel ya, takutnya nanti ini bakal baret nih, kan sayang kan. Nanti gue akan konsultasi ke montirnya. Nah gue akan melakukan pemasangan ini di DG Auto seperti biasa, karena gue udah cukup puas dengan hasil pemasangan master rem kanan gue yang Nissin Samurai Black di sana. Menurut gue di situ juga hasilnya rapi ya, karena nanti ini juga kayak sedikit banyak pasti ada akan coak cover stang juga ya. Oke, nah jadi ini untuk untuk bahannya ya. Ini bahannya sih cukup bagus sih ya. Ya KTC sih sebenarnya sih nggak jelek lah. Gua kan sekarang pakai yang sebelah kiri gua nih, handle remnya itu gua juga KTC kan, warnanya juga sama nih kayak gini, warna-warna titanium lah, grey titanium. Bahannya bagus kok. Nah nanti kita akan lihat empuknya seperti apa, perbandingannya dengan Nissin seperti apa ya. Ini gue beli yang 14 mm karena yang sebelah kiri kan gue gak ngerti lihatnya dari mana ya. Ini di sini kok 9/16 kayak 18, gue juga bingung nih. Tapi pas gue beli sih gue udah ngomong nih ini 14 mm ya gitu. Oke, nah untuk link pembelian seperti biasa ya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung aja. Sebelum itu, ini yang gue bilang, gue mau ganti ini kan tabung minyak remnya ya. Menurut gue sih ini terlalu unyu-unyu ya, kecil banget, putih susu pula, gue gak demen. Gue akan ganti dengan yang WR3 atau WR3 seperti yang sebelah kanan gue udah beli yang tabung besar, smoke, kemudian tutupnya yang stainless atau CNC lah, CNC. Oke, jadi nanti akan kita pasang, dan juga bracketnya. Ini bracket WR3 juga, warnanya silver juga, jadi nanti kiri kanan akan serasi. Oke, nah gue akan ke DG Auto sekarang ya, mumpung masih pagi karena ini hari Sabtu, jadi dia pasti ramai sekali. Oke, jadi ikutin terus. Sekarang kita akan menuju ke DG Auto untuk pemasangan. Kuy. Oke berat, ini motor gua udah naik ya di DG Auto. Hari ini rame banget. Ini hari Sabtu. Gua datang dari jam 9 sampai sekarang jam 12 baru naik motor gua. Jadi emang hari Sabtu itu gila-gilaan rame. Nah, ini sekarang udah naik. Jadi karena gue cuman bongkar cuman ganti master rem doang. Jadi bongkarnya sih lebih dikit sih, cuma bongkar bagian stang doang. Nah, untuk bagian yang cover depan itu, windshield itu nggak usah dibuka. Jadi harusnya pengerjaannya sih nggak lama ya, paling nanti mungkin agak sedikit makan waktu itu mungkin dicoak-coakan kali, karena sepertinya sih bagian cover stang itu juga tetap harus dicoak gitu ya. So nanti kita lihat aja seperti apa hasilnya. Untuk proses pemasangan, kalau memang nanti tidak ada kendala, tidak ada yang perlu dirubah ya, itu nanti mungkin nggak gue masukin ke vlog aja deh ya, untuk mempersingkat waktu juga lah. Bosen juga kan kalian melihat cuma di otak-atik gitu kan. Kurang lebih sebenarnya sama master rem yang kanan. Paling nanti yang kayak gue bilang, mungkin yang akan gue kasih lihat tuh pada saat coak cover sebelah kirinya, yang khususnya di bagian master remnya itu loh. Oke, so stay tune. Nah ini berat, jadi tinggal dirubah posisi dari nepalnya ini nih. Ini tinggal dirubah dari bawah ke atas saja ya. Jadi untuk KTC 7NB kiri dan kanan itu memang unitnya sama. Jadi kalau kalian mau beli ya tinggal beli aja gitu, nggak usah dibilang kiri dan kanan. Hanya rubah posisi nepal dan juga kunciannya sama apa namanya itu ya, selongsong untuk selang tabung remnya sih ya. Jadi kiri kanan sama. Oke. Oke, nah ini berat untuk yang di papasnya kayaknya sih nggak banyak ya. Tuh, paling dikit doang sih. Paling cuma papas sini sama sini ya.
Sama bawah kan ya? Bawah. Nah, bawah sih. Jadi dikit doang lah. Ya resiko untuk mengganti master rem aftermarket sih memang begitu ya. Jadi memang harus ada papas-papasan. Nah yang penting papasnya itu serapih mungkin sih. Oke. Oke Brad, ini gue mau jelasin ya untuk dudukan spion yang ini. Ini dia nggak bisa pakai yang standar seperti ini. Bukan yang nggak bisa dalam hal nggak kepasang ya. Cuman kalaupun memang dipasang, tetap nanti untuk cover batok stang itu tetap harus dicoak juga. Kenapa? Karena dia posisi ini master rem itu harus agak ke bawah seperti ini. Jadi supaya pas kita mencet rem itu dia nggak mentok ke saklar yang kiri nih, yang fiction. Nah ini kan bisa mentok nih di sini nih. Jadi dia mau nggak mau mesti ke bawah. Nah karena ke bawah, otomatis nanti posisi dari dudukan spion ini kan dia akan lebih maju ya. Nah jadi dia akan mentok ke covernya. Jadi gue memutuskan ya tetap aja pakai yang dari bawaan KTC nya gitu. Buat apa lu pakai yang standar kan? Beda warna juga gitu. Oke, jadi beda ya. Kalau yang mesin ini gue pakai yang bawaan dari standar original itu bisa dan posisinya pas. Jadi di coverage ini nggak usah dicoak. Sedangkan yang kiri yang KTC ini harus dicoak. Oke. Oke Brad, jadi ini untuk banjo selang rem. Berhubung gue punya sudah apa ya, pasang awal itu kan memang disesuaikan dengan master rem dari original ya. Jadi master rem original itu dia untuk dudukan sambungan banjonya itu kan ada di samping ya. Jadi otomatis dibikinnya itu sesuai dengan yang original, itu dia letter L ya. Nah jadi karena yang ini udah KTC itu sama nih seperti pada umumnya semua master rem yang aftermarket ya. Misalnya Brembo, misalnya Nissin, itu kan dia semua di bawah tuh, atau mungkin di atas gitu. Jadi sebenarnya tuh lebih cocok pakai yang seperti ini nih. Banjonya tuh harusnya yang lurus. Tapi ini kan karena gua udah bikin yang udah bawaan dari yang sana, yang udah tekuk, jadi dibikinnya kayak gini nih. Nah, nggak masalah sih, cuman ini agak naik aja. Kalau misalnya kalian mau dibalik juga bisa, tapi harus bolongin cover stang yang bagian bawah ini. Jadi nanti keluar dari sini baru naik ya. Jadi tinggal tergantung pilihan kalian mau yang mana aja. Sama aja sih, cuma beda di penampilan aja. Oke? Kalau mungkin yang budget berlebih ya bisa ganti selang rem sekalian tuh langsung. Kalian banjonya baru dah. Nah ini untuk master rem KTC 7NB, switch remnya itu harus menggunakan dari dia ya. Jadi beda dengan Nissin gua itu dia sudah termasuk dengan switch rem, sebenarnya sama aja ya, dari dia juga. Cuma maksudnya ini udah kepasang ya, otomatis kepasang sini, jadi kita colokannya itu tinggal langsung colok aja. Nah ini bedanya dia itu ada dikasih lagi nih yang ini nih, satu helai begini nih. Jadi kalian bisa beli hanya master remnya aja tanpa switch atau dengan switch ya. Jadi kalau gue beli ya sepaket lah dengan switch lah. Gue nggak ngerti deh apakah bisa menggunakan switch rem yang lain, aftermarket yang lain atau enggak, gue nggak tahu. Oke, nah ini untuk pemasangan switchnya ya. Jadi ini yang bawaan dari KTC, ini adalah yang original, kepalanya tinggal dicolok aja. Ya nanti tinggal pakai solasi atau solasi bakar sih. Kalau misalnya kalian punya solasi bakar lebih bagus pakai itu sih. Nah jadi beda dengan Nissin ya. Kalau Nissin itu lebih simple sebenarnya. Jadi switch rem dari bawaan original NMAX tinggal langsung dibuka, dicopot aja. Kalau ini kita harus buka kepalanya dulu berat. Itu maksud gua yang kepalanya yang dari si KTC ya, baru dicolok ke switch rem bawaan. Oke. Stiker aman, Stikernya penting tuh. Oke berat, jadi ini untuk yang bagian atas ini tidak perlu dicoak ya, karena ini tidak ada bentur apa-apa, tidak ada mentok. Nah yang perlu dicoak itu hanya untuk yang lubang spion ya. Nah ini kan dia berhubung nih tipis banget nih kalau mau dibikin bentuk sesuai dengan buletan. Jadi gue langsung habisin aja semua segini ke kanan. Oke, nanggung sih, karena kalau kalian cuma untuk lubangnya aja bulat, nanti juga karena terlalu tipis bisa patah sendiri kan, jadi lebih jelek.
Oke, jadi untuk coakannya hanya butuh coak bawah aja nih. Ya, yang besar maksud gua nih untuk coak bawah. Ini juga dipotong nih, sama seperti yang sebelah kanan. Ini juga dipotong rata. Ya, jadi ini bisa rapih sih kalau kalian potongnya benar-benar potong sendiri nih. Ya, seperti ini kan, ini gua potong sendiri nih akhirnya nih. Mungkin nanti gue akan coba lihat ya, kalau memang nih hasilnya menurut gue kurang memuaskan, ya gue akan beli lagi yang baru nih, covernya kan murah ya, baru akan gue potong sendiri. Jadi tergantung dari selera masing-masing mau potongnya seberapa banyak. Oke, kita lihat aja nanti setelah terpasang full seperti apa, dan mungkin nanti akan gue review selanjutnya ya. Gue akan ngevlog selanjutnya untuk review pemakaian dari Master Rem KTC 7NB di Cisombong. Kuy. Oke, Brad, ini gue mau kasih tahu satu satu ilmu lah ya, satu pengetahuan aja deh. Ini baut yang sebelah sini nih, ini untuk yang copot pasang handle ya. Ini bisa dibalik nih, ya. Jadi harusnya itu kan yang bagian atas ke sini, karena kan gini, dia KTC ini ya, untuk Master Rem KTC 7NB ini settingan awal dia tuh untuk yang kanan. Maksud gua untuk settingan tuh penampilan awalnya. Jadi dia semuanya untuk yang sebelah kanan. Makanya kenapa kalian lihat ini dia nonjol nih. Ini harusnya di bawah kan. Nah, begitupun dengan baut yang sini nih. Harusnya nih tadi ada klip-klipannya. Klip-klipannya itu seperti klip jepit ya, yang di kampas ganda. Ya, jadi kalian kalau mau buka tuh harus dicongkel. Nah, ini makanya ada lecet dikit nih, sayang nih. Ini harusnya tadi kalau gua aware, gua congkel sendiri nih. Mungkin pakai kain apa gitu kan. Jadi ini terserah sih, kalian mau dibalik juga boleh, nggak dibalik juga nggak apa-apa. Cuman kalau nggak dibalik tuh kan, menurut gua sih ya, gua pribadi nggak gitu suka yang lihat ada klip jepitnya gitu loh, aneh, bisa muter-muter gitu kan ya. Tapi ya nggak masalah juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ganti ini pun nggak masalah. Nah, kalau yang sebelah sini ini nggak bisa dicopot nih menurut dari montirnya, karena dia ada semacam kayak kayak baut tanam gitu deh. Jadi resiko juga sih, mungkin kalau dibuka bisa rusak kan. Jadi ini kan untuk adjustable-nya nih, jadi ya seperti ini juga nggak masalah lah, cuma nonjol begini doang kok ya. Jadi itu aja. Oke, nah ini adalah untuk coakannya seperti ini, Brat. Tuh, jadi dia presisi banget nih. Ya pokoknya mantep lah. Ini jadi gue tadi minta dengan Mas Kamilnya, minta tolong dipasin. Nah, dia rapi banget. Nanti di rumah tinggal gue akan pakai kikiran ya, biar nih rapian dikit nih. Ini kan di sini juga lagi rame ya, gue gak enak juga nih kalau suruh dia rapin di sini kan. Nanti gue rapin sendiri aja. Tinggal buka ini doang. Oke, sip, mantep nih. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, go, go. Oke, Brats, ini gue udah di rumah. Dan ini sebenarnya sih udah lewat beberapa lama ya, semenjak gue pasang di Giotto untuk Master Rem kiri KTC Kitako 7NB 14mm. Oke, nah ini kenapa gue udah berapa hari baru gue review lagi ya pemasangannya, karena setelah gue bawa pulang ya, jadi pas dari Giotto tuh settingan ininya nih, posisi master remnya ini tuh dia terlalu naik ke atas, jadi dia rata dengan stang. Nah, posisinya sih buat gue sih nggak nyaman. Nah, karena gue rubah posisinya lagi agak turun, otomatis di bagian batoknya ini coakannya harus berbeda, Berat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang coakan dari sananya itu kan dia terlalu lurus ya ini ya. Jadi ini kebuka banget nih dulu. Ya. Nah, itu gue nggak terlalu suka. Gue sukanya kan yang ya mirip-mirip kayak aslinya lah ya. Ini kan yang di Nissin juga tuh. Nissin kan dia ketutup rapet tuh. Ya kan, jadi nggak terlalu kebuka kosong gitu loh. Nah, jadi untuk master rem kiri KTC Kitako ini mungkin gue jelaskan beberapa hal nih ya. Ada beberapa mungkin akan gue ulang ya. Dari waktu gue pasang tuh kan gue udah ada sebutin sih. Yang pertama, jadi untuk KTC Kitako ini
7NB ya. Itu kiri dan kanan dia produk unitnya sama ya, hanya beda di posisi bautnya ini aja nih. Oke. Ini juga sebenarnya nih posisinya bukan begini. Ini harusnya tuh yang di bawah itu yang ada klip-klipan kayak gini nih, brats. Mana sih? Tuh, ini nih. Tuh, dia bisa muter-muter dah. Oke. Ini cuman emang kemarin dirubah posisinya sama orang di Giotto. Cuman karena kurang hati-hati ini ada sedikit lecet. Ya, jadi kalau kalian mau rubah, lebih baik kalian rubah sendiri aja atau minta tolong montirnya itu dipakein kain atau apalah. Nah, kemudian yang kedua, untuk ukuran piston dalamnya ini, itu dia di sini tertulisnya kan 9. Nih, 9 mana sih? Buram ya? Tuh. 9 16 kali 18 ya kan, berarti kan ini harusnya 16 mm ya, atau 18 ya, 16 lah. Nah setelah teman gue ada tanya ke official store-nya di online, ternyata ini dia mengakui bahwa ini adalah 14 mm. Nah jadi ini tidak seperti yang tertulis dan tidak seperti yang tertera di website resminya. Kalau di website resminya itu dia tertulisnya 16 gitu, oke. Nah kemudian kita untuk pemasangan. Untuk pemasangan ini satu hal yang harus diperhatikan sebenarnya itu adalah selang rem ya. Jadi dia itu kan posisi ininya di bawah nih. Ini posisi lubang untuk banjonya ya. Jadi kalian harus menggunakan banjo itu yang kalau nggak letter L seperti ini juga sebenarnya kurang letter L ini. Yang letter L banget tuh yang macam kayak TDR. Nah itu letter L tuh. Nah jadi kalau misalnya nggak pakai letter L, dia pakai yang lurus langsung seperti master rem Nissin gue nih. Gue kasih lihat nih. Tuh, nggak tahu kelihatan apa enggak sih. Ya, jadi dia langsung lurus begini, brats. Ini banjonya, tinggal colok, dia selangnya langsung lurus. Itu lebih cocok sebenarnya sih. Kalau kayak gini kan dia sebenarnya jadi agak bukan nekuk ya, cuman jadi ke bawah ke atas gitu kan. Nah, tapi nggak masalah. Oke, kemudian yang kedua, untuk dudukan spionnya ini, gue tetap pakai yang ori dari KTC, beda dengan yang Nissin. Kenapa? Karena kalau yang Nissin itu, gue pakai yang orinya Nissin, bawaannya Nissin, Samurai Break ya, itu gue harus coakin ini batok. Nah sedangkan dia kalau misalnya gue pakai yang original bawaan dari NMAX ya, itu dia tetap harus coak ya, mendingan gue pakai yang ori sekalian dari dia kan, bawaan lah istilahnya itu. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk pemasangan, lebih baik kalian pastikan dulu nih posisi inian ya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan posisi riding kalian nih, tangannya gimana nih, kan nyamannya sendiri ya, nyamannya masing-masing. Apakah ada yang suka misalnya agak naik atau yang agak turun gitu loh. Nah setelah kalian sudah menyesuaikan posisi yang pas, baru kalian coak nih ininya, karena dia coakannya pasti akan berbeda. Ini aja nih ya, kemarin gue udah selesai coak, ternyata pas gue coba, jadi kalian kalau pas coba posisi ini tuh jangan diem ya, harus coba jalan. Karena gue kemarin pengalaman gue terakhir tuh pas gue di rumah ya, coak sendiri nih. Ini gue posisiin sendiri kan, wih udah lebih enak nih. Udah gue coak nih, udah gue coak. Ternyata pas jalan tuh masih kurang dikit, brats. Jadi gue kurang agak turun, makanya di sini gue coak lagi nih. Gitu. Ini kemarin sebenarnya nggak usah coak, bawaan orinya kan. Nah itu harus diperhatikan, oke. Nah kemudian yang selanjutnya apa lagi ya? Sebenarnya sih kayaknya udah nggak ada lagi deh, itu doang deh. Jadi intinya itu yang penting, ini sih sebenarnya sih PNP aja semuanya ya. Yang penting sih yang harus diperhatikan itu doang, coakan ininya nih. Kalau kalian memang orang yang cukup detail ya, kalian harus hati-hati coaknya. Posisinya udah pas, baru dicoak. Nah, untuk pemakaiannya gimana, brats? Itu nanti di vlog selanjutnya akan gua ulas khusus untuk review dari Master MKTC Kitako 7NB, dan juga akan gua kasih lihat comparisonnya dengan Master M Nissin Samurai Break. Oke. Kemudian apa lagi ya?
Gue bingung sih mau ngomong apa lagi. Kayaknya sih udah nggak ada lagi deh. Yang pasti, oh ya, jadi yang tadi baik lagi ya, posisi kiri kanan ini kan sebenarnya sama nih. Ini bisa buat di kanan juga. Kalau di kanan kan tinggal dibalik ya. Nah jadi baliknya itu yang baut ini baut nipple gue bilangnya ya. Nipple ini tinggal dibuka aja, dibuka. Lu ganti ke bawah yang sekarang tuh jadi baut banjo nih. Tuh. Nah ini. Nah setelah ada yang baut banjo, jadi tiap bautnya ini lubangnya tuh sama ya dengan yang ini, dengan nipple. Oke. Nah jadi mungkin sih itu aja sih ya, udah nggak ada lagi sih yang lain. Overall sih semuanya masih tidak ada yang perlu diterangkan gitu loh, karena satu dia juga udah bolak-balik PNP, tidak ada perubahan apa-apa. So that's it. Oke, jadi mungkin sih sekian dulu nih ya vlog dari gue untuk pemasangan master rem sebelah kiri dengan merek KTC Kitaco 7NB. Jangan lupa ya untuk diklik like, subscribe, dan juga share video ini. Mungkin masih banyak yang di luaran yang mau pasang tapi bingung-bingung, takut ada yang kurang atau salah atau yang perlu diketahui. Silahkan lihat di vlog gua aja. Oke, yang penting ingat, apapun master rem kalian, sombonglah dengan rendah hati. Gue Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.